Selamat bergabung kembali di perkuliahan microcontroller. Pada kesempatan ini saya akan menambahkan materi yang pada kesempatan pertemuan 5 kemarin ada yang belum tersampaikan. Kalau pada kesempatan pertemuan 5 kemarin kita membahas tentang microcontroller komponen atau komponen pada microcontroller dan baru sampai pada I/O port. Kemarin ada 3 bagian utama, ada CPU, ada memori, dan ada I/O port. Untuk selanjutnya ini akan saya jelaskan mengenai komponen-komponen pendukungnya atau supporting devices. Nah, di sini ada bus. Yang dimaksudkan bus ini adalah sebuah penghubung. Jadi penghubung yang berupa satu kelompok penghubung seperti itu. Nah, di dalam penjelasan ini yang dimaksudkan dengan bus itu adalah yang menghubungkan antara satu unit ke unit yang lain. Nah, di dalam gambar ini, di sini saya contohkan adalah penghubung antara RAM dengan CPU. Maka ini bisa dikatakan seperti sekelompok jalur untuk menyampaikan atau untuk mengirimkan dan menerima data. Nah, kemudian ada juga dari CPU ke unit memori. Di sini adalah salah satunya ROM. Nah, ini adalah sistem bus juga atau sistem bus. Nah, di sini sekelompok penghubung yang menghubungkan antara satu bagian ke bagian yang lain. Termasuk juga untuk misalnya ke unit I/O, kemudian ke beberapa bagian yang lain, di mana di situ istilahnya kalau kita lihat seperti halnya jalan menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, maka di sistem bus ini, ini nanti sifatnya menghubungkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Kemudian untuk contohnya, di sini ada apa saja sebenarnya yang ada di dalam sistem bus di situ. Nah, di sini sebagai contoh dalam sebuah CPU, dia akan terhubung ke RAM, kemudian ada juga terhubung ke input device, juga output devices. Nah, maka di situ busnya itu nanti ada yang namanya data bus dan juga ada address bus. Jadi ya kalau boleh dibilang dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya analoginya adalah seperti halnya jalan, di mana jalan itu akan menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tergantung dari mana nanti data ini misalnya akan dikirimkan, maka nanti address itu adalah juga berperan untuk mengatur dari mana dan kemana data itu akan dikirimkan. Ya, seperti halnya ada jalan, tinggal dari mana kita akan pergi, kemudian tujuannya kemana. Nah, di situ ibaratnya seperti itu. Itu adalah sistem bus. Nah, kemudian ada timer counter. Nah, di sini ada timer counter ini untuk sistem operasi yang berkaitan dengan sistem pewaktuan atau berkaitan dengan time. Nah, di sini yang paling sering digunakan adalah time delays. Nah, itu adalah waktu tunda yang dibutuhkan dalam suatu program pada saat kita melakukan suatu pemrograman. Dan ini timer atau counter ini juga nanti akan menjadi sumber dasar atau istilah pentingnya itu adalah dalam suatu sistem pewaktuan itu clock-nya. Jadi dia akan menjadi penentu detak dalam suatu sistem. Sehingga kalau misalnya kita akan membuat segala sesuatu program yang berhubungan dengan timer, nah maka disinilah yang akan menjadi peran utama yang akan menentukan nanti hal yang
berkaitan dengan timer counter ini. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya kita akan membuat function generator, di mana di situ nanti ada waktu yang harus kita butuhkan. Misalnya berapa waktu yang akan kita butuhkan untuk membangkitkan suatu gelombang. Nah, maka disitulah berapa frekuensinya. Nah, nanti peran timer ini akan berpengaruh. Misal, saya akan membangun sebuah function generator untuk membangkitkan frekuensi 1 kHz. Maka dalam waktu 1 detik, dia harus bisa membangkitkan sebanyak 1000 kali getaran. Nah, lalu juga dalam hal kita akan membuat pulse width modulator PWM, ini juga akan berkaitan kalau nanti kita akan mengatur kecepatan suatu motor. Kemudian clock control, kita akan membuat suatu jam misalnya, atau timer untuk memberikan sistem waktu. Nah, ini juga akan menjadi peran utama dalam sebuah sistem microcontroller. Kemudian yang berikutnya ada serial port. Nah, serial port ini kalau kita tadi pernah membahas tentang ini ya, sistem bus. Nah, ini juga merupakan salah satu miripnya. Jadi ini untuk komunikasi juga, jadi menghubungkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, namun di sini kalau yang bus tadi itu di dalam microcontroller sendiri. Nah, jadi misalnya dari satu bagian yang masih di dalam microcontroller itu, dari memori atau dari CPU ke unit I/O. Namun kalau serial port ini berhubungan dengan perangkat luar. Nah, misalnya komputer akan kita hubungkan ke microcontroller. Nah, maka di sini ada yang namanya serial port. Atau dari microcontroller ke microcontroller yang lain. Atau dari suatu microcontroller ke sensor. Sensor-sensor yang menggunakan sistem komunikasi serial port. Atau terhubung ke unit misalnya Bluetooth ataupun juga ke smartphone. Nah, itu menggunakan jalur serial port ini. Dan ini merupakan salah satu komponen yang penting, karena untuk melakukan suatu komunikasi dari satu perangkat dan perangkat yang lain. Tapi ini adalah eksternal, jadi perangkat yang ada di luar sistem microcontroller itu. Nah, kalau yang bus tadi kan mereka masih antar bagian di dalam satu microcontroller, tapi ini sudah dengan perangkat luar, eksternal peripheral. Nah, kemudian pada umumnya di sini nanti ada beberapa macam ya serial port. Di sini nanti ada contohnya yang ada di dalam gambar ini, dia menggunakan sistem UART. Nah, jadi ini Universal Asynchronous. Nah, jadi di sini nanti menggunakan pin, ada pin TX dan juga nanti ada pin RX, di mana nanti sebagai tempat untuk berkirim dan menerima data. Nah, kemudian juga ada interrupt. Nah, interrupt di sini istilahnya sebagai penyela. Jadi kalau misalnya suatu program sedang berjalan, maka apabila ada sistem interrupt di sini, maka program itu akan terjeda dan interrupt ini yang akan dijalankan. Setelah interrupt selesai, maka dia akan melanjutkan program utama lagi. Ya, jadi ibaratnya ada suatu proses yang sedang berjalan, kemudian ada interupsi, maka di situ akan terjeda dan interupsi itu akan dijalankan, kemudian setelah selesai maka dia akan melanjutkan ke program lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ADC. Nah, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya bahwa ADC ini merupakan suatu perangkat atau bagian yang mengubah data.
dari analog ke digital. Perlu diketahui bahwa sistem microcontroller itu akan bekerja secara digital, dia akan mengolah data, memproses data itu secara digital. Nah, sedangkan data yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sifatnya adalah data-data analog. Sebagai contoh, data kita akan mengukur suhu. Nah, suhu itu adalah besaran yang analog sebenarnya. Nah, nanti ini akan kita konversi. Sensor pun sebenarnya juga membacanya masih dalam data analog. Nah, sehingga data analog ini agar bisa diproses oleh sistem microcontroller, maka harus diubah dulu ke dalam data digital. Nah, sehingga ADC ini mengubah data yang sifatnya masih analog menjadi data digital. Nah, kemudian data-data yang lain, misalnya kita akan mengukur berat badan, kita akan mengukur kecepatan, nah, itu nanti juga harus dikonversi, diubah menjadi data digital agar bisa diproses dan diolah oleh sistem microcontroller. Nah, kemudian ini menjembatani juga antara ini ya, analog input yang di eksternal atau bisa juga nanti dari beberapa sensor-sensor yang ada di luar. Nah, sampai nanti dia bisa masuk ke unit microcontroller untuk diproses. Nah, itu nanti dia akan mengalami proses pengubahan data. Kemudian yang berikutnya, nah ini kebalikannya, analog, belum ya, ini masih ADC. Kemudian ada yang berikutnya nanti ada DAC. Nah, DAC ini kebalikannya, digital to analog converter. Di mana ini akan mengubah data yang diolah dari microcontroller yang sifatnya tadi adalah data digital. Nah, nanti akan diubah menjadi data analog. Nah, sebagai contoh, kita akan mengendalikan suatu kecepatan motor misalnya. Nah, suatu kecepatan motor di mana motor itu akan berputar ya, mekanis ya. Dia akan berputar dari kecepatan 0, kemudian dia akan sampai kecepatan maksimalnya berapa RPM. Nah, itu dia adalah proses analog. Nah, sedangkan data yang dari data-data instruksi atau data-data yang diolah oleh CPU melalui microcontroller itu adalah data digital. Maka untuk menjadikan data analog kembali, nah itu diubah yang namanya menggunakan digital to analog. Atau juga kita akan mengendalikan contoh yang lebih sederhana lagi untuk mudah kita lihat, misalnya kita akan mengendalikan terang redupnya suatu lampu misalnya. Nah, ini kan terang dan redup ini sebenarnya bukan data digital ya, tapi ini adalah data analog. Kalau hanya on dan off, ya ini data digital, ini bisa langsung ya. Tetapi kalau ini kita akan mengendalikan lampu ini dari mati kemudian redup ya, agak terang kemudian terang sekali. Nah, ini kan sudah proses analog sehingga data yang dari microcontroller ini yang sifatnya digital harus kita ubah dulu ke data analog. Nah, kemudian beberapa contoh-contoh yang lain nanti bisa kita lihat juga. Yang paling sering kita gunakan ya adalah di PWM itu tadi. Nah, sebenarnya PWM itu kan mengubah data digital menjadi analog. Untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan nanti bisa membaca dari sumber bacaan yang sudah saya sharekan di sini. Saya mengambil materi yang saya buat di PowerPoint ini menggunakan sumber buku berikut ini, Introduction to Microcontroller, dan juga History, Structure, and Application. Nah, ini adalah versi lengkapnya, nanti rekan-rekan bisa menyimak untuk melihat detail materi yang saya sampaikan di sini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.